Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita bersama. Sampai saat sekarang ini Allah masih melimpahkan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga dengan nikmat kesehatan tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam kita ucapkan buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Amal beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarwih yang berbahagia. Tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, izinkan saya memberikan sebuah tausiah dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, atau yang disebut juga dengan bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, serta penjelasan petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian di dalam surah Al-Qadar ayat 1, Allah juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, atau yang disebut juga dengan Syahrul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih yang berbahagia. Kemudian adapun keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Mubarak, atau yang disebut juga dengan bulan yang penuh berkah. Di dalam keberkahan bulan Ramadan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan kalian berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Di dalam bulan Ramadan, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan di dalam menuai pahala, namun masih terdapat keberkahan-keberkahan lainnya. Kemudian, keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan maghfirah dan ampunan. Bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah dan ampunan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dapat menghapuskan dosa-dosa pada masa itu, selama dosa besar kita jauhi. Bulan Ramadan, Allah hadirkan, Allah fasilitasi untuk penghapusan dosa kita selama dosa-dosa besar kita jauhi. Aktivitas yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan merupakan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penghapusan dosa salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Kemudian, keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, Allah buka pintu surga lebar-lebar dan Allah tutup pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Kemudian, keutamaan bulan Ramadan yang terakhir atau yang kelima adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar hanya terdapat pada malam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada hari-hari ganjil di akhir Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang mana artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita pada malam Qadar. Karena malam Qadar ini hanya terdapat pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan hanya terdapat 1 kali dalam setahun. Dari keutamaan bulan Ramadan yang telah disebutkan di atas, untuk itu sangat rugi kita jika kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Bapak Ibu sidang jemaah tarawih saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.